warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, hari ini kita belajar melalui daring dulu ya anak-anak. Kita terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran dapat belajar dengan maksimal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apakah hari ini ada yang tidak ikut join grup ini, pembelajaran ini? Yuk, yang join diharapkan untuk on kameranya ya, Ibu. Kalau enggak, nanti Ibu anggap alfa. Baik, Putri bisa dinyalakan kameranya? Ibu maaf, ini jaringannya susah Bu, nggak kuat on-cam. Oh, oke, baik. Nah, hari ini kira-kira kalian tahu nggak kita akan belajar mengenai pembelajaran apa? Perubahan kimia dan perubahan fisika, Ibu. Oke, nah kita di sini akan belajar mengenai perubahan kimia dan perubahan fisika pada wujud zat. Oke, next. Di sini Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Di sini kalian pernah nggak sih melihat es batu yang mencair? Pernah. Terus kalau yang melihat besi yang berkarat pernah juga apa belum? Pernah, Ibu. Oke, nah Ibu tanya di sini. Nah, menurut kalian, apakah kedua peristiwa itu termasuk perubahan yang sama? Beda, Ibu. Beda, Bu. Oke, beda. Ada alasannya nggak? Oke, boleh. Mbak Dwi Ayu. Ibu. Berbeda, Bu, karena kalau misalkan es batu itu kan nanti bisa mencair, itu kan bisa jadi es batu lagi. Tapi kalau misalkan besi yang berkarat itu kan nggak bisa jadi besi yang putih lagi gitu. Baik, terima kasih atas jawaban Mbak Ayu. Untuk membuktikan jawaban itu benar atau tidaknya, nanti kita belajar bersama-sama ya. Oke, next. Nah, sebelum ke pembelajaran, di sini Ibu akan membacakan capaian pembelajaran ini. Nah, capaian pembelajaran itu diharapkan peserta didik mampu memahami karakteristik zat dan perubahannya, serta mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi fenomena perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan video pembelajaran. Terus mampu menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika maupun perubahan kimia. Tujuannya selanjutnya yaitu mampu mengelompokkan jenis fenomena yang terjadi itu masuk ke kategori perubahan fisika atau perubahan kimia. Nanti serta dapat menunjukkan perbedaan dari perubahan fisika dan kimia. Oke, next. Nah, sebelum itu Ibu ada video. Mari kita simak baik-baik ya. Apakah sudah tampak? Amatilah yang terjadi pada rantai besi. Amatilah yang terjadi pada rantai besi. Amatilah yang terjadi pada buah apel. Amati untuk selanjutnya. Oke, kalian tadi udah melihat video yang Ibu tampilkan kan? Silakan kalian buka grup WhatsApp kalian masing-masing. Di situ Ibu telah mengirimkan LKPD yang nanti kalian kerjakan ya.
berdasarkan video yang kalian amati. Untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu 30 menit, apakah cukup? Baik. Oke, silakan. Gimana Mbak Clarissa Angel? Apakah ada bantuan sebelum ada yang kesulitan? Itu Ibu yang apa namanya data koleksi Ibu itu apakah dikerjakan semuanya Ibu atau cuma beberapa aja Ibu? Nah, itu berdasarkan data yang ada di video tersebut ya Mbak Angel. Jadi peristiwa apa yang Mbak Angel dapatkan dari video itu, nanti Mbak Angel masukkan ke dalam data collection. Baik Ibu. Oke, Mbak Dwi Ayu sama Mbak Eka Putri, apakah ada kesulitan dalam pengerjaan LKP beserta kelompoknya? Belum Ibu, masih belum menemukan kesulitan. Baik. Mbak Dwi Ayu sendiri? Aktivitas siswa. Ya, yang aktivitas siswa itu dikerjakan ya Mbak Ayu sesuai dengan data video yang telah diamati tadi. Gitu. Iya, sama-sama. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya anak-anak. Bisa dipersiapkan, nanti ada presentasi ya. Oke, ini sudah selesai. Boleh mempresentasikan dulu. Siapa yang mau yang pertama? Ya Ibu. Oh baik, oke, acungkan jari. Oke, yuk dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya terkait aktivitas siswa berdasarkan video pembelajaran yang telah ditampilkan tadi. Dari tabel simulation itu ada peristiwa yang diamati. Itu yang pertama adalah rantai besi utara. Perubahan yang terlihat itu warna besi berubah menjadi coklat kemerahan dan muncul karat pada permukaannya. Peristiwa yang diamati kedua itu ada buah apel yang busuk, di mana perubahan yang terlihat itu warna apel berubah menjadi kecoklatan, bertekstur menjadi lunak dan muncul bau tidak sedap. Peristiwa yang diamati selanjutnya ada beras menjadi nasi, di mana perubahannya itu beras yang keras berubah menjadi nasi yang lebih lunak dan mengembang. Peristiwa yang diamati selanjutnya itu ada kertas yang dibakar. Perubahan yang terlihat itu kertas berubah menjadi abu dan menghasilkan asap. Peristiwa yang diamati selanjutnya itu ada es mencair, di mana perubahan yang terlihat itu es yang berwujud padat berubah menjadi air yang berwujud cair. Peristiwa yang diamati terakhir itu ada singkong menjadi tape, dengan perubahan yang terlihat itu singkong berubah tekstur menjadi lebih lunak, aroma tape dan rasanya menjadi manis. Dan untuk aktivitas siswa yang kedua, berdasarkan pertanyaan analisis yang pertama, dari seluruh peristiwa yang telah kelompok kami amati, ada peristiwa yang menurut kami sudah dikategorikan sebagai perubahan fisika atau perubahan kimia. Jelaskan menurut alasan dari kelompok kami, jawabannya itu ya ada, itu berhasil diminati karena terjadi perubahan bentuk dan tekstur, tapi juga terjadi perubahan sifat sehingga tidak dapat kembali menjadi beras. Kemudian untuk soal kedua, menurut kelompok kami, apakah perubahan bentuk selalu menunjukkan perubahan fisika? Jawaban beserta alasan dari kelompok kami tidak, karena ada perubahan bentuk yang disertai terbentuknya zat baru seperti kertas yang dibakar sehingga termasuk perubahan kimia. Jadi perubahan bentuk tidak selalu menunjukkan perubahan fisika. Sekian presentasi pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan Mbak Dwi. Oke, yang selanjutnya siapa yang akan mempresentasikan diskusi kelompoknya? Oke, dengan semangatnya Mbak Clarissa Angel Manurung. Dipersilakan Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas
di sini saya mengerjakan aktivitas siswa menjadi diskusi Ibu. Jadi untuk soal pertama, apakah kedua pendapat tersebut benar? Dan kedua, ada apa yang dapat membuktikan kebenaran pendapat tersebut? Ketiga, tuliskan dugaan sementara dari kelompok saya. Jawabannya itu menurut kami tidak, Bu, karena perubahan warna tidak selalu menunjukkan perubahan kimia dan perubahan bentuk tidak selalu menunjukkan perubahan fisika. Kemudian perubahan yang menghasilkan zat baru termasuk perubahan kimia, sedangkan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru termasuk perubahan fisika, karena zat baru merupakan ciri utama dari perubahan kimia. Lalu Ibu selanjutnya ada di aktivitas siswa yang data collection. Jadi ciri-ciri perubahan kimia itu kan tadi menghasilkan zat baru. Terus bukti perubahan kimia itu dia itu memiliki warna kecoklatan, terus teksturnya lebih lunak dan berbau tidak sedap. Kemudian perubahan fisikanya itu sebaliknya dari perubahan tersebut. Kemudian ada cirinya lagi menghasilkan zat baru dan perubahan bau. Terus di perubahan fisika itu sebaliknya dari perubahan kimia. Kemudian ada di perubahannya warna apel tadi itu berubah menjadi kecoklatan, terus teksturnya lunak dan berbau tidak sedap. Kemudian baru buktinya itu terbentuk abu dan asap pembakaran. Terus yang poin keempat itu yang perubahan fisikanya tidak masuk zat baru. Terus bukti perubahan fisikanya itu di mana es mencair hanya es saja yang berupa wujud dari zat cair. Terus yang kelima tadi itu ada perubahan sifat zat pada perubahan kimia. Terus buktinya itu berdasarkan keras berubah menjadi nasi yang lunak dan tidak dapat kembali menjadi keras. Terus untuk aktivitas itu yang bersinar berkarat itu termasuk perubahan fisika. Itu tidak setuju, Bu, karena berkarat termasuk perubahan kimia, karena yang berkarat itu menghasilkan zat baru berupa karatan yang dimana itu dari besi ini menghasilkan oksidasi. Walaupun bentuknya itu masih terlihat seperti abu-abu. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya, Mbak Clarissa Angel. Oke, di sini siapa yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya lagi? Oke, kelompok Mbak Eka Putri, boleh dipresentasikan, Mbak. Saya itu saya mengerjakan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan analisis kelompok kami. Dari yang itu menghasilkan perbedaan utama pada perubahan fisika dan perubahan kimia itu terletak pada tidak adanya zat baru. Sedangkan perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru dan hanya mengubah bentuk atau wujud zat. Contohnya pada es mencair menjadi air. Nah, sementara itu perubahan kimia sendiri menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dengan zat semula. Contohnya itu besi berkarat, apel membusuk, kertas dibakar, dan singkong menjadi karet. Oleh karena itu, terbentuknya zat baru merupakan ciri utama dari perubahan kimia. Apakah suara saya terdengar? Dengar Mbak Eka? Benar. Seperti itu, Ibu. Baik. Ternyata di sini kalian sudah bisa mencari data, mengamati data berdasarkan video atau kasus yang telah Ibu sampaikan tadi. Sebelumnya di sini Ibu akan memberikan penguatan materi. Sebenarnya yang kalian tuliskan tadi, kalian kerjakan tadi, kalian udah benar bisa menjelaskan mana sih yang dimasukkan ke perubahan kimia, mana yang dimasukkan ke perubahan fisika. Oke, sebelumnya, apa sih perubahan zat itu? Perubahan zat di dunia
IPA itu termasuk terdapat dua kategori, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kedua perubahan ini dapat diamati dengan melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke perubahan fisika ya. Nah, perubahan fisika itu ciri-cirinya yaitu yang pertama yang telah kalian sebutkan tadi, tidak menghasilkan zat baru. Nah, yang selanjutnya itu hanya dapat mengubah bentuk, ukuran, atau wujud bendanya. Dan yang terakhir, sifat zat itu tetap sama seperti semula. Jadi, tidak ada zat baru yang dihasilkan dari awal hingga perubahan terjadi. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri perubahan fisika. Seperti yang telah kalian tadi sampaikan, itu tidak ada zat baru, terus dapat dikembalikan ke bentuk semula, terus hanya terjadi perubahan wujud atau bentuk, terus sifat zat sebelum dan sesudahnya itu tetap sama. Nah, contohnya tadi es mencair tadi. Nah, dari es itu berbentuk padat berubah menjadi air, yaitu bentuknya cair, tetapi sifat zatnya itu tetap sama. Oke, next. Oke, yang selanjutnya sekarang masuk ke perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu dapat kita amati bahwa dapat menghasilkan zat baru, terus wujud dan bentuknya itu mengubah, terus sifatnya itu berbeda seperti yang semula. Maaf, itu Ibu typo ya. Next. Oke, nah tanda-tanda perubahan kimia. Tanda-tanda perubahan kimia itu tadi kan menghasilkan zat baru. Nah, tanda-tandanya itu dapat diamati bahwa terjadi perubahan warna, terus timbulnya bau, terbentuknya gas, terus terbentuknya endapan, dan yang terakhir menghasilkan panas atau cahaya. Oke, next. Nah, dari ciri-ciri tadi kita dapat membuat tabel perbedaan, yaitu yang pertama kita amati pada perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, terus dapat kembali ke bentuk yang semula, terus hanya berbeda bentuk atau wujudnya yang berubah. Nah, contohnya itu pada es mencair. Nah, terus untuk perubahan kimia itu menghasilkan zat baru, terus sulit kembali ke bentuk yang semula, terus sifat zatnya itu berubah. Nah, contohnya itu besi berkarat. Selain itu, pada itu beras yang berubah menjadi nasi, terus buah yang busuk. Oke, next. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari ini yang sering kita jumpai pada perubahan fisika, contohnya itu air menjadi es yang di lemari pendingin, terus kabus mengecil, terus kertas yang dilipat. Oke, untuk perubahan kimianya, itu contohnya makanan yang basi, pembakaran sampah, fermentasi tape. Next. Nah, gimana sih kita cara membedakan perubahan kimia atau perubahan fisika? Nah, kita dapat melihat suatu peristiwa yang kita amati itu melalui apakah benda tersebut itu berbentuk zat baru, terus apakah bisa kembali ke bentuk semula, terus yang terakhir itu apakah benda tersebut itu terjadi perubahan baik warna, bau, maupun gas. Itu dapat kita menjadi penentu bahwa benda tersebut mengalami perubahan kimia atau perubahan fisika. Oke, next. Nah, sebelum itu Ibu, di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Apakah sudah paham semua? Boleh mau bertanya, Ya, gimana Ibu? jadi bukan kalau
pembakaran kayu itu termasuk perubahan kimia, karena pembakaran tersebut itu kayu yang dibakar itu mengalami perubahan susunan dari kayunya itu, jadi terbentuknya zat baru gitu. Kan tadi pembakaran itu melepaskan energi panas dan cahaya sehingga nanti dapat berubah menjadi partikelnya yang di kayu sama di arang itu berbeda, zatnya jadi berbeda begitu Mbak Angel. Nah, selain itu juga kan di pembakaran itu kan munculnya ada asapnya toh, ada baunya juga kan. Itu tadi yang telah Ibu sampaikan bahwa terjadi bau, adanya perubahan warna, begitu. Jadi itu dapat dikategorikan ke perubahan kimia. Apakah bisa dipahami? Baik. Sebelum itu, Ibu bacakan kesimpulannya. Perubahan zat itu dapat mengalami perubahan secara dua metode, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang kedua, perubahan fisika itu menghasilkan zat baru, sedangkan zat kimia itu kebalik. Maaf, yang perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Terus tanda perubahan kimia itu dapat diamati dari perubahan warna, perubahan bau, dan panas. Nah, contoh dari perubahan fisika itu, contohnya itu es menjadi air yang mencair. Terus untuk contoh perubahan kimia itu dapat kita amati seperti rantai besi yang berkarat, buah membusuk, pembakaran kertas, pembakaran kayu, dan singkong menjadi tape. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Bila ada kekurangan dan kesalahan Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup kelas, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Melalui pembelajaran daring ini diharapkan bisa dipahami secara maksimal. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.